Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, dimanapun Anda berada, apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah wa syukurillah untuk edisi Selasa 6 Agustus 2024. Baiti Janati, Rumahku Surgaku. Program kesayangan Anda bisa menyapa Anda kembali. Malam ini keluarga Fast, kami harap untuk Anda yang ada di Magelang dan sekitarnya dan dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, baik di 90.1 Fast FM, di streaming kami ya, melalui aplikasi Suara, Noise, dan juga aplikasi yang lainnya, untuk Anda bisa menyimak program kesayangan Anda ini sampai kelar nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di mana nanti kami undang juga untuk Anda keluarga Fast bisa gabung di 081578709640 untuk bisa gabung, bertanya langsung bersama dengan Ustadz Nur Rahim. Yang dimana malam ini beliau telah hadir di studio Fast FM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz Nur Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dimas. Selamat malam Ustadz, sehat Ustadz? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita sudah memasuki di pekan pertama Agustus. Betul. Iya, betul. menuju hari kemerdekaan ini. Kalau ngomong-ngomong kemerdekaan tentu ini ngomong semangat ya Ustadz ya. Semoga kita merdeka lahir batin. Alhamdulillah, insya Allah. Dan ada lomba apa ini di Subhanallah Negeri ini? Oh ya, banyak sekali nih anak-anak. Tentunya ya bukan sekedar seremonial Mas Dimas, tapi saya harapkan anak-anak itu bisa memahami makna-makna di balik perlombaan itu atau banyak sekali. Yeah. Seperti panjat pinang. Oh gitu, ada juga ya? Ada. Bahkan ya yang unik-unik seperti itu loh, apa namanya? Apa balap karung tapi posisi duduk itu loh. Oh, posisi duduk, wow. Tidak pakai helm. Bahkan ada kodam terenggiling juga ya. Sedang ramai ini ya. Oke, tentu ini banyak sekali memaknainya ya, Ustadz ya. Oke, dan selamat datang lagi di Baiti Janati. Pekan ini kayaknya baru pekan lalu ya kita gabung ya. Ya barusan. Baru sehari lah. Alhamdulillah Ustadz diberikan kesehatan. Kita harapkan juga keluarga Fas sehat semuanya ya. Nah keluarga Fas tentu berbicara tentang kesehatan nih Ustadz, Indonesia atau negara tercinta kita juga nggak ada artinya kalau jiwa-jiwa kita juga tidak sehat gitu kan. Nah malam ini kita bisa siraman kalbu rohani lagi, insya Allah ada hikmah ya Ustadz ya. Nah dimana kali ini juga merupakan sesuatu hal yang sangat miris sekali ini Ustadz. Kalau kita berbicara dengan spirit atau semangat perjuangan 45 dulu ya, kita juga sangat salut dan angkat topi tentunya kepada para pendahulu kita, di mana menghunuskan pedang, mengusir penjajah, babu runcing, luar biasa sekali ya. Tapi sekarang sangat ironis ketika anak muda juga mengangkat sama mengangkatnya senjata ini, senjata tajam ini Ustadz. Tapi untuk sesuatu yang sangat negatif ya, untuk tawuran dan yang lainnya. Nah ini terkait dengan pertanyaan dari keluarga Fas yang akan kita bahas di malam ini Ustadz ya. Baik, izinkan saya akan membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz Nur Rahim dan juga Mas Dim. Alhamdulillah Baiti Janati malam ini saya bisa mengambil bagian. Saya hanya ingin sharing bersama Ustadz Nur Rahim terkait dengan beberapa kasus tawuran yang belum kunjung reda. Bahkan kemarin Ahad sempat memakan korban kembali. Kali ini warga Diwa Tegalrejo yang menjadi korbannya. Dan ironisnya, mereka yang menjadi korbannya adalah mereka yang tidak tahu menahu soal tawuran tersebut gitu. Parahnya lagi pelaku adalah anak-anak usia SMP dan masih belasan gitu. Hanya satu pelaku yang masih dewasa. Saya sebagai orang tua, Pak Ustadz, sangat miris, prihatin dan rasanya campur aduk. Karena mereka beraksi di waktu tengah malam gitu. Bahkan dini hari. Di mana seharusnya dini hari ini kita lakukan untuk self talk, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, muhasabah dan juga yang lainnya. Tetapi anak-anak ini pada keluyuran malah mencari mangsa gitu. Nah, saya juga khawatir anak saya yang tampak pendiam di rumah, alim begitu di rumah nampaknya, rajin sholat, tetapi mempunyai kelompok dan teman yang salah di luar sana sehingga saya tidak bisa menghalaunya. Nah, bagaimana cara untuk menyelidiki, mengetahui, dan juga memberikan nasihat kepada anak-anak ini agar mereka dapat bergaul dengan baik dan juga tentu mereka menyadari bisa memanfaatkan waktu luang secara maksimal dan juga bacaan yang baik serta bermanfaat agar bisa meluruskan akhlak para pemuda zaman now. Demikian Pak Ustadz yang dapat kami sampaikan.
semoga jawaban dari Pak Ustadz ini mewakili apa yang diharapkan dari keluarga Fas yang lainnya. Sekian dari Bapak Rohim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Namanya kok sama Mas Dimas? Oh begitu ya. Tapi Bapak Rohim di Temanggung ini. Oh, gitu. Iya. Iya. Ya. Yang pertama tentu saya menyampaikan turut prihatin atas kejadian yang baru saja terjadi sehingga memakan korban. Apalagi yang menjadi korban ini justru bukan orang yang terlibat dalam tawuran tersebut. Dan ini prihatin sekali Mas Dimas. Kenakalan remaja dalam tanda kutip itu memang sebenarnya akumulasi dari beberapa faktor. Yang ini sebenarnya juga kita harus pahami. Jadi tidak hanya satu faktor seumpamanya dari pergaulan atau hanya dari keluarga, tidak. Jadi beberapa faktor itu yang kemudian mendukung remaja sekarang itu unik Mas Dimas ya. Ya sama, angkat senjata tepat. Cuma Iya, ini tajam. Senjata tajam ya. Cuma nggak pas gitu. Iya. Menghidupkan malam juga itu. Oh iya. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail juga ya. Luar biasa ya. Prihatin juga ya mereka ya. Kemudian ya mereka juga saling tolong menolong, tapi ya itu tadi. Ada yang perlu kita garis bawahi bahwa yang terjadi ini adalah sebuah akumulasi dari beberapa faktor yang bisa jadi sekarang yang duduk di di bangku sekolah, guru, kepala sekolah atau di rumah, keluarga dan sebagainya itu juga ikut memberikan sumbangsih yang tanpa terasa gitu Mas Dimas. Ya, oke. Makanya ini pertama yang perlu kita coba kaji itu adalah faktor psikologis dari anak-anak. Anak remaja itu kan anak yang sedang mencari jati diri, kemudian labil dalam emosi dan sangat mudah sekali terpancing emosi. Iya, betul. Ini juga harus kita pahami dengan baik. Oke. Artinya saat memberikan edukasi atau pemahaman itu berbeda dengan anak-anak yang sudah lanjut ke tingkat dewasa atau masih kecil sekalian. Lebih mudah lagi kalau semuanya mengajari anak-anak TK, anak SD itu. Tapi kalau sudah masuk ke usia SMP, terus SMA itu memang perlu pendekatan yang lebih. Artinya proses untuk masuk ke alamnya mereka itu kita harus seperti yang saya sampaikan kemarin. Harus berada di posisi yang sama. Artinya memposisikan diri sebagai teman. Oh gitu. Ya. Jadi orang tuh harus nemenin juga keluyuran malamnya gitu. Bawa senjata gitu. Ayo, ayah temani gitu. Gak ya? Tidak seperti itu ya? Ya, seperti itulah ya. Masya Allah. Jadi itu tadi. Oke. Nah ini dalam proses edukasi terus menganggap sebagai teman itu ya bukan melulu dari orang tua, termasuk juga guru. Gurunya juga. Termasuk gurunya, termasuk ustadz yang mengajarinya ngaji. Itu memang posisikannya itu pendekatannya lebih ke friendship gitu ya, pertemanan. Oke. Jadi bahasanya itu bahasa kayak konco ibaratnya seperti itu Mas. Karena memang kondisi psikologisnya anak remaja memang seperti itu. Nah, kemudian juga ada faktor yang berikutnya adalah faktor internal dari anak tersebut. Oke. Termasuk adalah faktor di mana anak ini memiliki kondisi atau berada dalam kondisi yang terjebak seumpamanya dalam satu lingkaran yang dia tidak bisa keluar dari itu. Itu faktor internal. Jadi dia tidak bisa mengambil sikap. Oke, ya. Mengambil sikap untuk keluar dalam satu lingkaran gitu. Contoh semuanya pertemanan-pertemanan yang seorang anak itu dia akan betul-betul menggantungkan kesehariannya itu dengan temannya sendiri. Dan tidak bisa keluar dari itu. Yeah. Ini berat Mas Dimas. Berat ketika anak ini harus mengambil keputusan contoh semuanya untuk keluar dari
dari lingkaran atau keluar dari pertemanan. Itu saya seringkali bertemu dengan anak-anak yang ini contoh kecil. Barusan ini hari ini sore tadi ada beberapa sharing dari orang tua, kemudian mengeluhkan terhadap perilaku anaknya yang berubah sampai ke perasaan, gara-gara perasaan. Sebenarnya tekanannya itu yang terjadi adalah tekanan psikis, tapi akhirnya ke fisik karena pikiran itu. Dan itu dari lingkaran pertemanan itu. Nah, di saat yang sama ketika hal itu terjadi, tidak punya kemampuan untuk mengambil sikap. Ini faktor internal, Mas Dimas. Jadi anak ini tidak bisa bersikap. Dan ini yang banyak terjadi. Ketika satu kelompok kemudian sudah terjebak di situ, kemudian faktor dirinya ini tidak bisa mengambil sikap, maka ya ikut saja akhirnya. Seperti air di atas talas gitu ya. Ya. Gelinding sana, gelinding sini. Ngikut aja gitu ya. Ikut aja. Waduh, repot ya. Ini faktor-faktor internal yang harus kita juga pahami. Kemudian di antara faktor yang juga ikut mempengaruhi adalah ya faktor keluarga tadi, Mas Dimas. Faktor keluarga itu karena bagaimanapun sebenarnya madrasatul ula atau sekolah pertama bagi anak itu sebenarnya adalah di keluarga sendiri. Bagaimana anak itu bisa mencontoh orang tuanya, kemudian sebaliknya juga orang tua bisa memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Ini akan mewarnai sekali terhadap psikologis, terhadap bagaimana anak itu berperilaku. Nah, ketika beberapa faktor ini kemudian justru sebaliknya, artinya mewarnai secara negatif, maka yang terjadi ya tadi itu akumulasi dari beberapa faktor, kemudian muncullah anak-anak yang tampak tidak bisa diatur, tampak tidak bisa diarahkan, dan ini yang banyak terjadi. Ketika ada emosi tersulut sedikit, terus berlatar belakang kelompok atau atas nama sekolah lah, memperjuangkan nama baik sekolah katanya. Wah, jiwa korsanya. Waduh. Tapi ya sayangnya itu tadi, Mas Dimas, disalurkan dengan cara yang tidak baik. Sebenarnya kalau seumpamanya belajar dari ulama-ulama yang dulu atau belajar terhadap kisah-kisah pemuda-pemuda masa lalu, tentu untuk mencapai pada tingkatan memperjuangkan harga diri apapun, entah harga diri agama atau harga diri kelompok, itu ya dengan menunjukkan prestasi dong, ya kan. Menunjukkan ilmu yang banyak atau ilmu yang mumpuni, itu salah satu cara bagaimana menunjukkan diri. Ini loh saya, kayak gitu loh. Kalau semuanya sampai hanya menunjukkan diri dengan cara-cara yang jauh dari nilai-nilai kebaikan, ya itulah tadi, nanti dikhawatirkan yang tidak tahu menahu malah justru keseret-seret. Begitu. Seperti yang kemarin terjadi itu. Itu kan sangat disayangkan, Mas. Nggak tahu apa-apa, bahkan kenal saja tidak, tapi ibarat terkena getah walaupun tidak makan nangkanya. Itu kan ya kasihan tuh. Kasihan. Begitu ya. Dan ini kan menjadi keprihatinan kita bersama gitu ya. Bukan hanya orang tua tadi yang disampaikan oleh Bapak Rohim di Temanggung, bukan hanya aparat, tetapi kita semua terus bergerak gitu, ikut sama bahu-membahu. Kan ini bukan hanya tindak kejahatan artinya ya, meskipun anak-anak bisa kita sampaikan tindak kejahatan juga, karena memang melakukan sebuah hal yang tidak baik gitu. Nah, ini kan perlu juga peranan tokoh agama, kiai di dusun-dusun, atau bahkan beberapa guru tadi yang disampaikan oleh Ustadz. Cuma sayangnya kan guru terbatas dengan waktu ya di sekolah. Mereka tidak bisa mendampingi anak-anak setiap waktu. Dan bahkan saat ini juga sudah dicoba dengan
durasi jam yang panjang sampai sore gitu. Sampai sore. Diharapkan ini anak-anak sudah cukup lelah dengan pekerjaan tugas Sekolah. kemudian habis itu ngaji, malam itu udah istirahat gitu ya. Tapi ternyata ada aja jenis-jenis anak yang seperti ini. Ya, bergeser dari itu, Ustadz, sebenarnya pemuda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang mendapatkan naungan dan ridha berkah Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi. itu ada beberapa orang yang kelak akan mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada perlindungan atau tempat bernaung, itu di hari kiamat. Ya. Yang mana di hadis tersebut dikatakan bahwa di antara yang mendapatkan perlindungan atau naungan dari Allah itu adalah syabun fi ibadatillah. Ini syabun nasya'a fi ibadatillah. Jadi para pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah. Ya. Walaupun nanti ibadah itu seperti saya sampaikan itu luas sekali maknanya. Bukan hanya sekedar ibadah ansih atau ibadah yang murni seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Ya. Tapi ibadah-ibadah lain yang maknanya itu adalah bentuk pengabdian diri kepada Allah. Nah, itu adalah sahabat namanya pemuda yang kelak akan mendapatkan perlindungan. Ketika seorang pemuda atau pemuda itu hidup dalam apapun itu bentuk ibadah kepada Allah. Ya. Dan beberapa orang lagi atau beberapa orang yang mendapatkan perlindungan atau naungan dari Allah, di antaranya adalah orang yang pemimpin yang adil. Itu di antara orang-orang yang kelak mendapatkan naungan dari Allah. Tapi untuk pembahasan ini kita garis bawahi bahwa pemuda yang hidup dalam ibadah kepada Allah, dalam lingkaran apapun yang dia lakukan itu merupakan lingkaran ibadah kepada Allah, maka kelak dia akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan apapun. Begitu. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Dan ini memang agama Islam sangat memberikan perhatian besar kepada upaya perbaikan mental para pemuda ya Pak Ustadz ya. Jadi karena generasi muda ini adalah para pemeran utama di masa mendatang. Betul. Mereka adalah fondasi yang menopang masa depan umat kita. Nah, kalau sekarang kita melihat kondisi seperti ini pemudanya, ini memang tidak semuanya ya Pak Ustadz ya. Tetapi kan ini akan menjadi riak-riak yang akan menjadi besar juga ketika tidak terkontrol dan dibiarkan begitu saja ini Pak Ustadz. Ya, karena bagaimanapun kelak bangsa ini atau agama ini lebih luas lagi, bahkan ya dunia ini Mas Dimas, akan sampai pada fase di mana pemuda sekarang ini yang akan menjadi tokoh untuk keberlangsungan, untuk keselamatan dan sebagainya. Kalau semuanya pemuda yang kita gadang-gadang sebagai penerus generasi yang menyelamatkan bangsa, kemudian melestarikan agama, kemudian bahkan lebih luas lagi melestarikan bumi ini dengan tampilan yang ya jauh dari nilai-nilai kebaikan, tentu ini mengkhawatirkan sekali. Begitu ya. Makanya ini keprihatinan ini jangan sekedar hanya prihatin kemudian tidak ada tindakan yang real, harus tindakan real, harus nyata Mas Dimas. Harus nyata ya. Harus nyata. Jadi contoh kecil seumpamanya para pelaku yang kemarin melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Ya nanti pendekatannya bukan hanya kepada anaknya saja, orang tuanya juga kita harus didekati, kemudian sekolahnya juga harus dirangkul untuk bersama-sama bahu-membahu untuk membangun atau mengembalikan anak ini ke relnya yang seperti yang lain, artinya ya anak ini harus tumbuh dan berkembang dengan ketakwaan, dengan ilmu dan sebagainya. Itu. Dan untuk masalah tawuran ini Mas Dimas. Kemarin juga sebenarnya di depan pondok itu ada kejadian 3 minggu atau
1 bulan yang lalu ya Mas Dimas ya. Itu Seperti apa? ya anak-anak kecil, Mhm. anak-anak kecil. Jadi numpang lewat gitu ya, numpang lewat di depan pondok, kemudian dengan penuh arogan Mhm. mengacungkan senjata. Hmm. Itu ya prihatin, Gitu ya. prihatin. Mereka itu mau berangkat cari rumput atau gimana? Kalau tampilannya sih ya pakai seragam, itu masalahnya, masih itu pakai seragam, ya. seragam. Pakai seragam, kemudian tahu-tahu mereka teriak-teriak dan sebagainya. Iya. Ternyata emang sedang menunggu, Hmm. sedang menunggu apa? Ya main gamenya lah. Oke, oke. Dan itu terjadi di waktu siang, Mhm. siang jam 11-an itu Mas Dimas. Oke. Artinya di saat KBM sekolah itu sedang berlangsung. Dan itu di depan, kan di depan pondok itu kan ada jalan lintas, ya lumayan lah, agak ramai gitu Mas Dimas. Ya. Dan itu di depan, dan seakan mereka tidak ada rasa takut, apalagi rasa malu. Ya. Beraksi di depan banyak orang, kemudian dengan mengajukan senjata. Ini prihatin sekali. Ya. Kalau semuanya ini dibiarkan, tentu kita khawatir. Ini akan menjadi bom waktu yang mana harapan kita terhadap mereka itu sebenarnya begitu tinggi untuk menjaga, untuk melestarikan apapun. Tapi apa namanya, bisa harapan ini bisa pupus begitu saja gitu Mas Dimas. Walaupun Ya. gini ya Mas Dimas ya. Ya. Orang baik Ya. dengan orang yang sebaliknya. Ya. Saya yakin lebih banyak orang yang baik lah. Ya. Tapi kan ada pepatah Jawa itu mengatakan becik ketitik kan olo ketoro. Gitu ya. Kalau semuanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang baik itu ya memang tidak kelihatan gitu. Mas. Kelihatan. Begitu. Tapi karena ada ulah segelintir, ya. 1-2 atau 100-200 gitu ya. Begitu ya. Itu kan tampak. Contoh semuanya. Di kota kita, di tempat kita yang tercinta ini, di Magelang ini, Ya. taruhlah ada 10 saja anak yang tawuran. Kemudian informasinya langsung meledak. Apalagi sampai ada korban yang berjatuhan gitu. Nanti Magelang itu dicap kota tawuran itu. Ini kan merugikan untuk semuanya. Jadi Semuanya. korbannya itu korban psikisnya ini. Ya. Bukan hanya korban fisik tapi psikis. Jadi orang-orang Magelang itu kan ada juga yang mohon maaf bukan Magelang ya, di Jawa Tengah itu kayak di Kabupaten Pati itu Mas Dimas. Ya. Kan ada sampai Dicap stigma gitu ya. negatif. Sutopati. Wah. Ini desa ngeri nih, kecamatan yang serem ini. Itu kan fakta itu. Sampai di blacklist kan? Sampai di blacklist kan. Istilahnya seperti itu. Itu kan orang yang tidak tahu menahu, Terdampak. masyarakat itu terdampak. Dan terdampak itu secara psikologis, secara psikis mereka itu kenalan, mau lamaran nih Mas Dimas. Mau lamaran, ada PDKT nih. Ya. Tiba-tiba masnya ngaku, oh saya ini dari Pati. Itu langsung pikirannya itu langsung mana-mana itu. Mana-mana gitu ya. Duh, ini kacau ini. Nah ini kan ya jangan sampai terjadi hanya ulah beberapa gelintir anak atau beberapa oknum teman-teman yang sedang mencari jati diri, kemudian tempat kita tercinta ini, kota kita tercinta ini bisa ternodai. Banyak kok orang-orang baik, banyak kok orang-orang atau pemuda-pemuda yang tumbuh dengan penuh keilmuan, ketakwaan. Ya. Nah, tapi pun bagaimanapun tetap mereka itu adalah orang-orang yang menjadi tanggung jawab semuanya. Tanggung jawab kita bersama ya. Dan tanggung jawab bersama. Oke, Pak Ustadz terima kasih. Dia Notok Keluarga Fas yang baru saja bergabung di 90.1 Fas FM. Kami ucapkan selamat malam. Silahkan Notok Anda bisa bergabung bersama kami di 081578709664. Kami malam ini masih membahas terkait dengan beberapa peristiwa yang terjadi juga keluarga Fas. Dan ini ternyata terkait juga pertanyaan dari Bapak Rohim yang ada di Temanggung. Sharing terkait dengan kegelisahan orang tua mengenai dampak yang ditimbulkan oleh anak-anak saat ini ya, prihatin, campur aduk, dan juga beberapa hal yang lainnya. Ini tentu dirasakan juga untuk keluarga Fas yang lain. Ini menjadi acuan dan juga panduan kita bersama
tentu harapannya karena jika mereka atau anak-anak ini baik, maka umat ini akan memiliki masa depan yang cerah dan juga generasi tua akan digantikan dengan generasi muda yang soleh, insya Allah. Harapannya begitu ya Pak Ustadz ya. Ya, salah satunya memasukkan anak-anak kita di pondok pesantren. Karena saya kalau melihat di pondok pesantren ini kan cukup ketat ya. Artinya kalau maaf di sekolah reguler gitu ya. Ini kan guru hanya dari pukul 7 sampai pukul 3 istilahnya. Tapi kalau di pondok pesantren nampaknya 24 jam ini ya. 24 jam. Begitu Ya. Pak Ustadz ya. Jadi memang apabila kita belajar dari kehidupan di pesantren, itu memang anak-anak itu secara nyata di hadapan kita itu ya 24 jam 24 jam ya, diawasi betul ya. diawasi betul. Masya Allah. Artinya pergerakan anak-anak itu ya dipantau terus. Kemudian anak-anak itu belajar langsung terhadap gurunya, ustadz-ustadznya, dengan kiainya. Langsung belajar dari haliyah. Karena ini yang paling penting ketika kita berdakwah. Itu lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi penyampaian dakwah secara perilaku itu lebih kuat pengaruhnya. Lebih kuat perilakunya, lebih kuat pengaruhnya daripada dakwah secara lisan. Secara lisan gitu ya. Oke. Itu yang terpenting. Dan ini Mas Dimas, yang perlu dipikirkan bersama dari beberapa faktor itu adalah langkah nyata. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja gitu, Mas. Ya, jumlah yang melakukan juga tidak banyak kok kalau dibandingkan orang Magelang atau orang Jawa Tengah gitu kan. Kalau dikalkulasi memang sedikit. Tapi ini bisa menjadi sumber, kemudian menjadi inspirasi generasi-generasi yang akan datang. Dan ini seperti yang tadi saya sampaikan, bisa menjadi bom waktu. Bisa menjadi bom waktu. Maka perlu langkah real, langkah yang nyata. Nah sekarang, bagaimana langkah nyatanya? Yang pertama adalah, saya kira tentu sekali lagi ini menjadi tugas dari orang tua. Orang tua untuk mendampingi, untuk mengarahkan, untuk menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Itu yang terpenting. Itu langkah real yang pertama. Termasuk bagaimana orang tua itu memanajemen konflik. Manajemen konflik, ya tentu namanya rumah tangga Mas Dimas. Itu kan ada riak-riaknya. Ada riak-riaknya. Jangankan kita manusia biasa yang tentu kesalahan, kekeliruan itu menjadi hal yang sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri itu beliau seringkali menghadapi perbedaan-perbedaan yang beliau hadapi dengan istri-istrinya. Artinya potensi untuk terjadi salah paham atau terjadi kekeliruan dalam rumah tangga itu hal yang tidak bisa dihindari. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana memanajemen konflik. Di antaranya adalah bagaimana orang tua itu tidak menunjukkan secara vulgar. Ini penting sekali Mas. Agama itu sampai mengatur, jangan sampai orang tua itu menampakkan perbedaan atau menampakkan konflik di hadapan anak. Bahkan masih kecil, di saat masih kecil. Walaupun sekilas mungkin anak-anak itu tidak tahu, tidak memahami apa yang terjadi. Contoh semuanya anak masih umur 1 tahun, 2 tahun. Itu kan masih belum mengerti tentang apa yang terjadi dengan orang tuanya. Tapi orang tua yang bijak dan tentu memikirkan masa depan anak, jangan sampai menampakkan konflik, apalagi sampai piring melayang, sapu melayang, kayak itu. Dunia sihir ya mungkin. Melayang semua ini ya. Iya, itu sampai dipahami anak. Jadi anak memahami, oh begini ya menyelesaikan masalah. Oh begini ya ketika terjadi perbedaan. Dan ini ketika menjadi mindset sebagai di bawah alam sadar, ini akan menjadi faktor nanti di kemudian hari anak ini akan menyelesaikan dengan cara yang sama. Bahkan lebih parah ya. Lebih parah lagi. Itu.
Jadi yang pertama itu dulu lah. Bagaimana orang tua bisa manajemen konflik kalau semuanya memang terjadi masalah yang berat, Ya. sehingga harus ada dalam tanda kutip Mas Dimas, pertengkaran. Ya. Ya di dalam kamar lah, dikunci kamarnya, gitu. Begitu. Atau ya jalan-jalan lah dulu ke mall atau ke healing ke Gunung Merapi gitu. Silakan. Pulang tinggal nama nanti bahaya itu. Jangan ada anak-anak lah. Jangan ada anak-anak Jangan ya. ada anak-anak. Oke gitu. Walaupun anak itu masih kecil, apalagi kalau sudah dewasa, anak sudah kelas usia SD, SMP. Ketika orang tua menampakkan perbedaan, kemudian dalam tanda kutip pertengkaran Ya. untuk menyelesaikan masalah, kok di hadapan anak yang sudah bisa berpikir, nah ini akan ibaratnya itu terinstal aplikasi bagaimana menyelesaikan masalah. Oke, begitu. Kalau di rumah ternyata bapak ibunya baik-baik, alhamdulillah. Di lingkungan ternyata tetangga seperti itu. Teman mainnya juga seperti itu. Ya. Misalnya pun teman baik, semuanya baik, lingkungannya baik, alhamdulillah gitu. Tetapi tontonannya sekarang. Nah, tontonannya Ini yang tidak bisa kita bagaimana gitu. Sepertinya orang tua saat ini sibuk mencari nafkah, tapi untuk mengurusi anak dalam arti memfilter dengan hal-hal seperti itu kan menjadi salah satu hal yang susah gitu, Ustaz. Sebenarnya itu langkah untuk ke situ adalah keterbukaan. Keterbukaan. Saya pribadi Mas Dimas yang memiliki dua buah hati. Ya, mereka mengenal dan tahu gadget itu. Tapi pertama ya memang saya batasi. Ya. Kemudian yang kedua, manajemen. Jadi diatur apa saja yang harus ditonton, apa saja yang boleh ditonton, apa saja yang tidak boleh ditonton. Karena ya mau tidak mau ini tidak akan bisa kita hindari perkembangan teknologi ini. Nggak bisa, nggak bisa lepas. Dan jangan sampai anak itu di antara faktor yang nanti ikut mewarnai pemikiran anak itu adalah ketika mereka atau anak-anak itu menemukan hal yang dia cari itu dari siapa dia dapatkan. Itu nanti berpengaruh. Yeah. Contoh semuanya. Dia akan mendapatkan kebahagiaan dari jajan. Sesimpel jajan lah. Jajannya dari siapa? Dari orang tua. Maka dia akan mengidolakan orang tuanya. Yeah. Kemudian contoh kecil lagi, dia mendapatkan fasilitas berupa sepeda motor. Pengen nih sepeda motor nih, pengen belajar. Kemudian justru dia mendapatkan pelajaran untuk nyepeda itu, naik kendaraan itu dari temannya. Maka anak itu akan mengidolakan temannya itu. Nah, saya khawatir ketika anak terlalu dikekang dalam masalah gadget. Tapi justru nanti dia akan mengenal gadget justru dari temannya. Dan dia akan mengidolakan temannya itu. Makanya ini seakan menjadi pilihan gitu Mas Dimas. Kalau semuanya kita tidak mengenalkan, kita khawatir anak ini akan mengenal gadget, HP, tontonan dari orang lain. Kayak gitu. Kalau semuanya kita kekang terlalu. Sebaliknya kalau semuanya kita mengenalkan, ya bisa jadi nanti justru sumbernya dari kita sendiri, dari orang tua. Nah, makanya harus seimbang bagaimana anak itu nanti tetap mengidolakan ke orang tuanya, kemudian tapi anak juga memiliki batasan yang jelas. Saya sekali lagi, batasan yang jelas. Anak harus tahu ini tontonan yang tidak baik. Ini tontonan yang harus dipahami atau harus dilihat seperti itu. Nah, itu perlu keterbukaan. Jadi yo ojo kenceng-kenceng banget lah Mas. Nggak boleh ini, nggak boleh nyekel HP, nggak boleh. Diperbolehkan, nggak apa-apa. Kan ini suatu yang tidak mungkin kita bisa lepas sekarang. Tapi sekali lagi diatur, di manajemen ibaratnya seperti itu. Dan perlu keterbukaan. Artinya dengan keterbukaan nanti anak itu kan bisa memberi informasi ke orang tuanya. Itu dari kecil sebenarnya. Jadi contoh semuanya anak ini akan menyampaikan
Bapak ini saya tadi nonton ini, seperti itu. Itu dari keterbukaan. Atau HP dan sejenisnya lah, yang passwordnya orang tua itu tahu. Ini kalau tidak berdasarkan keterbukaan tidak bisa, Mas. Ya. Tentu anak akan mengunci loh, itu dikasih HP, nah, kita memberikan fasilitas, tapi dikunci dan kita tidak bisa mengakses sebagai orang tua. Oke. Ini nanti akhirnya orang tua tidak akan bisa mengontrol apa sih yang dilihat, apa sih yang di scroll, apa sih yang di download, kita tidak tahu. Tapi ketika keterbukaan itu muncul komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak, tentu anak akan tetap mengandalkan orang tua. Kemudian orang tua juga bisa manajemen apa yang nanti seorang anak itu ditonton atau disaksikan di gadgetnya itu. Oke, begitu ya Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih sekali untuk penjelasannya Pak Ustadz di malam ini. Dan untuk ada keluarga Fas yang baru saja bergabung bersama kami di 90.1 Fas FM, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih. Semoga untuk Anda di malam ini yang sudah bergabung bisa kami jawab satu persatu ya pertanyaannya. Ya, dari keluarga Fas, Assalamualaikum Pak Yai, saya Bunda Saroja di Borobudur. Ya, maaf kalau pertanyaan tidak sesuai dengan tema ya. Aman Bu, nggak apa-apa. Oke. Pak Yai, bukankah kalau kita berbuat baik atau buruk itu semua kehendak Allah? Ibaratnya kita ini wayang dan Allah dalangnya. Nah, apeslah nasib kita kalau ditakdirkan menjadi wayang dengan lakon yang jelek di dunia nyata, tanpa mau berusaha mengubah nasib jelek dunia akhirat kita. Karena Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kalau ia tidak juga mengubahnya sendiri kita. Nah, ikhtiar untuk mengubah takdir jelek dari Allah menjadi takdir baik bisa dengan sodakoh. Nah, adakah jalan lainnya selain sodakoh, Pak Yai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bunda Saroja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Saroja di Borobudur. Ya. Nah, kemarin juga aktif. Aktif banget ini Bunda Saroja ini ya. Nah, saya ingat hanya satu kali libur itu Mas Dimas. Iya. Mungkin ikut sholawatan apa? Iya betul. Jamiah. Ya. Jamiah gitu. Paling depan sendiri nih. Ya, Bunda Saroja, yang perlu dipahami lebih awal, yang paling awal adalah ketika memahami tentang qada qadar. Semua yang kita lakukan itu atas kehendak Allah dan atas pengetahuan Allah. Itu yang pertama. Kemudian apapun yang kita lakukan itu semua atas kehendak Allah. Memahami takdir ini harus berpikir yang solih dulu, menjadi pribadi solih dulu. Oke. Karena kalau semuanya ini dipahami dari sisi yang lain, tentu orang ketika akan melakukan maksiat, akan mencuri atau berbuat yang zalim, itu nanti mengkambing hitamkannya adalah Allah. Saya ini udah maksiat, itu memang Allah yang mentakdirkan saya. Oke. Tentu tidak seperti itu. Jadi harus dipandang dari sisi yang solih dulu, baru berbicara takdir. Yeah. Jadi jangan sampai nanti Allah menjadi kambing hitam. Jadi apapun yang dilakukan memang ya Allah berkehendak. Tapi bahwa Allah juga memberikan kemampuan manusia memiliki potensi untuk mengetahui ini baik, ini buruk, ini dilarang, ini yang diperintah. Itu manusia memiliki kapasitas itu, memiliki potensi untuk itu. Yeah. Kemudian tadi untuk merubah takdir, bahwa takdir itu tidak bisa dirubah oleh manusia. Itu jelas itu. Kita tidak bisa memiliki kuasa untuk merubah takdir. Karena yang memiliki adalah Allah. Maka apabila kita pengen merubah takdir itu, yang kita lakukan adalah memohon, meminta kepada Allah. Yeah. Di antara yang bisa merubah takdir adalah doa. Doa. Bahwa doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman, dan doa itu yang bisa merubah takdir. Mintalah kepada Allah. Jangan lelah, jangan putus asa.
Karena tentu kita tidak tahu apa yang kita rasakan hari ini bisa jadi menurut kita tidak baik. Tapi kita tidak tahu kesejatiannya. Ya. Karena yang tahu kesejatian adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa menerka atau tidak bisa menghitung itu. Itu memang betul-betul atas kehendak dan sepengetahuan Allah. Yang dilakukan kita sekarang adalah ikhtiar sekuat tenaga apapun. Ya. Apapun. Kemudian setelah itu bertawakal. Jadi usaha terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu bertawakal. Bertawakal itu pasrah dengan hasil apa yang nanti didapatkan atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali pernah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendapati seorang sahabat yang berkunjung ke dalam Kanjeng Nabi. Ya. Kemudian si sahabat ini mengendarai kuda, Mas. Mengendarai kuda, kemudian datang ke hadapan Rasulullah seperti ya biasalah gitu ya, Mas. Artinya Rasulullah bertanya, naik apa gitu, bagaimana kabarnya seperti itu. Terus mana kendaraan kamu? Nah, si sahabat ini hanya menunjukkan ke kuda yang dibiarkan bebas. Gitu. Nggak di apa bahasanya Mas, dicancang gitu ya. Nggak diikat gitu ya. Nggak diikat gitu. Terus kenapa kamu kok nggak mengikat kudanya? Jawab sahabat ini saya sudah tawakal sama Allah. Saya percaya kepada Allah. Gitu. Saya sudah pasrahkan semuanya pada Allah. Ya. Maka dengan bijaksana, dengan lemah lembut, Rasulullah mengajak sahabat ini kemudian menarik kudanya, mengambil kudanya, kemudian dengan tangannya yang mulia, kuda itu diikatkan di sebuah pohon atau di tempat kuda itu, parkirannya lah Mas. Oh iya, okay. Itu kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, setelah ini kamu baru boleh mengatakan tawakal. Jadi lakukan dulu yang terbaik apapun itu. Yeah. Kita tidak pernah dibocori soalnya sama Allah, itu tidak pernah dibocori sedikit pun. Besok ini kita mau apa, dapat apa. Terus bahkan contoh semuanya Bunda Saroja itu apa? Pebisnis bukan? Bunda Saroja mungkin ibu rumah tangga ya? Ibu rumah tangga. Yeah. Kalau semuanya Bunda Saroja itu sebagai pedagang gitu Mas. Allah itu kan tidak pernah membocorkan besok itu siapa yang beli berapa, jam berapa belinya, kemudian habis jam berapa. Itu kan tidak pernah dikasih tahu sama Allah. Kecuali order dulu. Besok ada pesanan sekian. Kita juga kan nggak tahu siapa yang bakal order gitu Mas. Yeah. Atau sejumlah berapa orderannya, kita tidak tahu. Nah, artinya itu memang misteri. Yeah. Misteri. Makanya yang Allah katakan itu Allah perintahkan kepada kita, ya lakukanlah, ikhtiar gitu. Udah kejar. Artinya lakukan yang terbaik kalau memang itu mendapatkan sesuatu yang terbaik. Yeah. Setelah melakukan dengan tindakan yang sepenuhnya apapun itu, baru setelah itu bertawakallah kepada Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Yeah. Seperti itu. Seperti itu ya. Bunda Saroja di Borobudur, terima kasih untuk sharing Anda ya untuk ke malam ini. Semoga ikhtiar yang sudah kita lakukan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sehat selalu untuk Anda. Baik, kembali untuk Anda keluarga Fas yang ingin bergabung bersama kami di 08157870 nya kami ucapkan selamat malam, terima kasih. Selamat malam dari Bapak Sodik ya yang ada di Temanggung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, kembali ke tema tadi. Sesungguhnya tentu ada beberapa sebab-sebab yang mendukung terjadinya penyimpangan dan banyak masalah di kalangan para pemuda yang sangat banyak dan bermacam-macam. Karena kalau kita melihat saat ini memang derasnya media ini mempengaruhi sekali untuk para pemuda kita. Bahkan anak-anak pun saat ini sudah, sudah bermain online slot. Wah, karena memang gadget ini sudah ada genggaman mereka gitu. Nah, karena tentu ini menjadi pengalaman kita bersama agar remaja untuk mengalami pertumbuhan besar dan fisik, pikiran dan akalnya tentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Mas Dimas. Pak Sodik di Pak Temanggung. Sodik di Temanggung ya.
Ya itu tadi memang menjadi Hmm. tantangan para pemuda lah. Jadi menjadi pemuda yang terbaik itu tentu perlu proses yang panjang. Ya. Jadi kemarin saya itu membaca satu artikel Mas Dimas, Iya. yang itu menunjukkan keprihatinan kita terhadap pemuda sekarang ini. Ya, oke, oke. Yang mana ini harus saya sampaikan Mas Dimas ya. Oke, oke. Yang mana persentasenya itu semuanya di angka 90%. Contoh semuanya. Anak-anak remaja itu 90% pernah kissing. Di atas 90%, saya untuk angkanya Oke. detailnya itu kebetulan mohon maaf nih saya lupa gitu ya. Kemudian 90%, di atas 90% pernah melakukan tindakan-tindakan yang berujung ke zina. Ya. Nah itu, ini kan prihatin sekali. Kondisi pemuda yang seharusnya kita berharap Ya. banyak untuk itu. Ini kan angka-angka ini meskipun tentu kebenarannya kita berharap tidak sampai angka seperti itu Mas Dimas. Amin. Ya. Tapi ya ini angka yang membuat kita prihatin. Bayangkan ketika dulu di tempat saya itu Mas Dimas. Ya. Dulu itu ketika ada orang kok melakukan perzinahan. Iya. Saya ingat betul waktu kecil itu ada dua orang, ada satu pasang gitu ya. Itu diarak keliling desa. Begitu. Dilempari pakai apa itu? Nasi busuk atau nasi gitu. basi gitu ya. Saya kira lemparin pakai uang gitu. Oh, itu sawer ya? Sawer. Beda. Oke. Oke. Dilempari gitu diarak keliling desa. Waktu itu saya hanya bertanya ke abah gitu ya. Ya, oke. Itu kenapa gitu. Meskipun jawabannya apa itu masih saat itu masih untuk anak-anak gitu ya. Wah, itu melanggar gitu. Oke. Orang yang melanggar. Nah, sampai kemudian saya memahami ternyata dulu itu sampai segitunya. Sanksi tersebut Sanksi dilakukan. sosial itu luar biasa. Kalau sekarang kan sulit sekali. Kalau dilakukan seperti itu bisa nanti kena Komnas HAM itu. Begitu ya. Oke. Jadi ya sekali lagi kita berharap pemuda-pemuda yang sekarang ini dalam proses pencarian jati diri kembali ke prinsip bahwa asyab nasya'a fi ibadatillah. Jadi para pemuda yang tumbuh berkembang dalam lingkup ibadah kepada Allah. Itu harapan kita. Amin. Itu Mas Dimas. Begitu ya. Wah, kalau ngomong masalah pemuda saya jadi kangen nih kisah dari Ashabul Kahfi nih ya. Wah, 7 pemuda yang luar biasa membela ya agama kita ya Ustaz ya. Sekarang membela apa ini ya? Kepentingan gengnya. Apalagi jati diri ya. Dan juga yang lainnya. Masya Allah, luar biasa. Coba gini Mas. Iya. Di antara mungkin hikmah yang terkadang kita itu sampai tertampar gitu ya. Yeah. Ada satu kisah sahabat Nabi yang sepanjang hidupnya itu belum pernah bertemu dengan Nabi itu. Belum pernah. Pernah. Tapi Rasulullah itu memujinya setinggi langit. Bahkan dikatakan bahwa pemuda ini bukan penghuni bumi. Dia itu adalah penghuni surga atau pemuda surga. Masya Allah. Mungkin saudara atau mungkin keluarga Fas sudah pernah mendengar namanya Uwais Al-Qarni. Ya, itu anak teman saya. Bukan ya? Bukan. Oh, tapi dipakai juga. Iya. Guru saya juga ada namanya Uwais Al-Qarni. Oh gitu, ada. Oke. Jadi Uwais Al-Qarni itu beliau lahir di Yaman gitu ya dan hidup di Yaman. Yaman itu ya di luar Mekah. Oke. Beliau itu masih pemuda, tapi pengabdiannya atau pelayanannya terhadap orang tua dalam hal ini adalah ibunya. Itu luar biasa. Jadi hidupnya itu habis untuk melayani orang tuanya.
Orang tuanya waktu itu terkena penyakit kusta. Ya. Kemudian sepanjang hidupnya itu Uwais Al-Qarni menghabiskan waktunya untuk orang tua. Dan ini masih muda. Terus apapun yang diminta orang tuanya, apapun itu, maka Uwais Al-Qarni akan menomorsatukan permintaan orang tuanya. Satu kali ada waktu di mana Uwais Al-Qarni itu menginginkan ibadah umroh atau haji ke Mekah gitu. Ya. Terus kemudian Uwais Al-Qarni juga pengen bertemu dengan Rasulullah, pengen sowan gitu Mas Dimas. Nah, diizinkan orang tuanya tapi dengan pesan nanti jangan lama-lama ya. Perjalanan yang jauh saat itu dari Yaman menuju ke tempatnya Rasulullah ada di Madinah itu kan jauh sekali. Lebih dari 400 atau 500 kilometer. Sampai di tempat Rasulullah. Saat itu Rasulullah tidak ada di dalam. Oke. Hanya bertemu dengan istri beliau yaitu Sayyidah Aisyah. Ketika tidak bertemu dengan Rasulullah, beliau ingat terhadap pesan ibunya bahwa jangan lama-lama. Akhirnya kembali lagi. Oh gitu. Kembali lagi ke ibunya. Walaupun keinginannya bertemu Rasulullah itu belum terpenuhi. Terus satu kali Uwais Al-Qarni itu mendengar ibunya pengen haji. Oke. Pengen haji. Kemudian yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni yaitu menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah. Digendong Mas Dimas. Digendong ya. Ini pemuda ini sampai segitunya gitu. Kuat banget ya. Kuat. Masya Allah. Artinya kualitas pribadinya itu ya Allah. Oke. Jadi pengabdiannya terhadap orang tua, kemudian ibadahnya. Bahkan sebenarnya beliau itu belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah memuji-muji beliau. Yeah. Bahkan dikatakan ini bukan penghuni bumi ini, pemuda ini. Kelak dia akan datang dan mintalah doa kepada pemuda ini. Masya Allah. Nah, Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan ciri-cirinya seperti ini loh anaknya seperti ini. Nah itu sampai di pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Sayyidina Umar itu menemukan Uwais Al-Qarni ini. Oke. Dan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Karena Rasulullah dulu pernah menyampaikan mintalah doa terhadap orang ini, maka Sayyidina Umar sahabat yang sangat utama di hadapan Rasulullah dan salah satu sahabat yang mendapatkan jaminan surga itu meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Itu pemuda, bukan orang tua itu Mas Dimas. Dimintain doa ya. Dimintain Masya doa. Allah. Ada yang istimewa di sana ya. Iya, betul. Begitu luar biasa sekali. Ya, ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan teladan dari beberapa nilai-nilai yang terbaik yang sudah Allah Subhanahu wa taala contohkan di kehidupan sebelum kita keluarga Fas ya. Dan malam ini yang sudah bergabung bersama kami ucapkan selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Karena melihat alokasi waktu, Ustadz, di malam ini kita tidak bisa melanjutkan dulu karena ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita simpan dulu. Dan insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan bahas kembali ya. Baik, dan untuk keluarga Fas yang baru saja bergabung di 90.1 Fas FM atau jika untuk Anda yang sedang mendengarkan di live streaming kami, kini saatnya kita dengarkan dulu closing statement dari Ustadz Nur Rahim. Untuk para pemuda bangsa, untuk seluruh remaja yang ada dimanapun kalian berada, marilah kita semua berharap untuk bisa mendapatkan perlindungan Allah di saat tidak ada perlindungan apapun. Yaitu ketika suatu saat nanti Allah akan mengumpulkan manusia dalam satu tempat yang sangat mencekam. Tentu tidak ada harapan lain, tidak ada keinginan lain kecuali mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang mana di antara Allah janjikan mendapatkan perlindungan itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda-pemuda yang tumbuh dan berkembang dalam beribadah kepada Allah. Dengan makna ibadah yang luas, dengan makna ibadah yang mencakup segala apapun kebaikan,
Sehingga insya Allah dengan ibadah yang dilakukan ini bisa mengantarkan kita mendapatkan naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz Rohim atas sharing kita di malam ini dan diskusinya. Dan keluarga Fat, kami ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Insya Allah di kesempatan yang akan datang bisa kami hadirkan kembali untuk Anda beberapa kajian-kajian bersama Ustaz Rohim hanya dari 90.1 Fast FM Magelang. Kami berdua yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.